Kembali lagi di Bar Sober. Masih di Toilet Bar Fatmawati bersama dengan bartender. Oke. Hafiz tadi kan. Ada masalah apa lagi nih hari ini? Ini ada temen gua. Oke. Jadi kan dia ini mau mengadakan show. Oke. Dan ya dia minoritas gitu. Oke. Sehingga so far pembeli tiketnya juga masih minoritas juga. Maksudnya belum terlalu. Langsung aja ya. Langsung aja. Kita present. Sukras Putra. Thank you. Wah. Gak ada basa-basi apa? Gak ada. Apa kabar? Gimana kabarnya, baik? Baik. Cuman gue pengen meluruskan doang tadi sebenarnya tiket gue bukan minoritas. Bukan minoritas? Oke. Bukan, cuma kita menerapkan budaya Hindu aja. Apa tuh? Nyepi gitu emang. Benar. Kita bikin show tapi ingat ajaran agama juga. Betul. Iya. Iya. Lu kan sebenarnya bukan Hindu kan? Lu Bukan, Sikh kan? gue Sikh sebenarnya agama Sikh. Dan dia Sikh yang taat loh, Cing sebenarnya. Beneran? Iya. Kayak dulu zaman ketawa tuh kita beli nasi goreng bakso, sama dia dipisahin satu-satu. Iya. Baksonya. Gue cuma makan kuahnya doang. Tapi Sikh sama Hindu sama gak boleh makan sapi. Sama nggak boleh makan sapi. Iya, Beneran? sama-sama boleh Sama makan boleh sapi. makan sapi. Berarti- Susu boleh nggak? Susu sapi boleh. Jadi ada loophole sedikit di situ teman. Ada loophole. Keju? Hah? Keju boleh? Keju boleh. Keju. Memakai produk sapi, misalnya sepatu pakai dari kulit sapi gitu. Boleh. Kita nyembah kotak susu Ultraman juga boleh. Boleh. Oh, boleh. Iya. Itu agak murtad tuh nyembah kotak susu sapi tuh. Berarti nggak boleh hanya makan sapi sebenarnya. Makan sapi aja. Nah kalau ajarannya katanya kita nggak makan sapi karena sapi udah ngasih kita susu. Jadi sapi simbolisme dianggap ibu. Oke, gini. Simbolisme. Saudara sepersusuan sama sapi. Sepersusuan, iya benar. Nah, tapi kalau lu bilang kan gini ibaratnya. Iya. Makan daging sapi nggak boleh. Berarti kan daging sapi masuk mulut itu haram tuh di Sikh. Iya kan. Iya. Tapi minum susu sapi boleh. Boleh. Nah kalau itu kan, mas gue technically lu. Nah Iya. itu gimana tuh? Itu nggak boleh. Itu kan kita anggap ibu. Ya itu ibaratnya kayak Apakah itu hal yang paling susah? Kayak misalnya keras, kayak gue kan Islam kan, kayak gue paling susah tuh ngindarin alkohol. Padahal itu nggak boleh, tapi gue susah gitu untuk nggak minum. Iya. Nah, lu susah nggak sih nggak makan sapi selama ini? menurut gua nggak juga karena gua bisa makan babi gitu. Jadi Oh iya. Tapi pernah gak di... Lu umur berapa? 28. Nah, selama 28 tahun lu makan sapi lu pernah? Pernah gitu, makanya gue sering dijebak gitu sama tukang nasi goreng. Kan dia kan biasa tuh nasi goreng spesial. Iya. Kan spesial apa daging isinya daging. Daging apa bang? Daging ayam, daging Iya, apa? Harus gue tanya ketiga kali daging sapi gitu baru. Soalnya kayaknya dia ngerasa pas gue tanya ini daging apa dia curiga tuh gue Babi. kirain kalau itu bakso borak gitu. Oh dia pikir bakso borak. Dia kirain gue curiga kalau itu bakso borak. Padahal sebenarnya gue nanya itu sapi atau nggak. Justru kalau bakso borak gue mau makan. Justru Iya. karena kalau tikus, Iya. lu boleh. Boleh. Kita makan bareng tikus bahkan di India. Iya. Ratatouille kan sebenarnya dari India. Ratatouille dari India. Tapi Sikh juga basicnya dari India juga berarti? India kita sebenarnya perbatasan gitu antara India sama Pakistan gitu. Oh. Nah selain sapi apa yang sulit, Crutch? Selain dari menjadi umat Sikh tuh apa kesulitannya? Ya umatnya dikit sih sejujurnya. Tapi sebenarnya gue disclaimer dikit nih, gue kadang ngomongin agama kadang yang tersinggung dianggap gue perwakilan umat Sikh. Sebenarnya gue bukan perwakilan umat Sikh gitu. Gue sebenarnya umat Sikh yang gak taat gitu. Oh lu gak taat itu mana? Itu kan gak taat karena orang Sikh yang taat tuh pakai sorban kayak jarjit gitu kan. Oke. Gitu pakai sorban. Kalau gue itu kan sebenarnya gak taat jadi. Tapi mungkin gara-gara gue doang secara komediannya agama Sikh, jadi gue sering ditanya hal itu. Oke. Karena emang hanya lu doang. Hanya gua doang. Yang agama Sikh ya? Iya makanya. Bahkan di Indonesia cuma lu doang yang agama Sikh. Ada yang lain, Banyak. Ibadah sama kayak di pura-pura Hindu atau... Gue di kuil agama Sikh ada itu. Di Pasar Baru. Kebetulan emang gue juga bingung lokasinya depan kali gitu. Kayaknya emang. Oh depan kali kuil agama Sikh? Oh iya, sama kayak Sungai Gangga. Jadi vibes-nya gitu. Iya emang kayak kuil Pasar Baru gitu. Oke. Berarti udah tuh, larangan terberat adalah makan sapi kan. Kalau misalkan di Islam kan lu nggak boleh alkohol, zina nggak boleh gitu. Kita sih sebenarnya larangan makan sapi sih itu yang ketat banget itu. Oke. Iya. Berarti memilih pemimpin non muslim boleh?
Boleh kita maksudnya ini kan Prabowo kayaknya mengincar suara umat sih menurut gua. Oh, kenapa? Bikin susu gratis gitu kan. Iya. Terus susunya juga impor dari India itu. Dan juga Prabowo juga mencerminkan ibadah umat sih kan joget-joget. Itu. Kemarin Gibran juga kirim tim buat belajar program makan siang gratis dari India. Iya. Karena emang di India kita udah ngelakuin gitu program makan siang gratis dari 90-an. Udah. Iya dan berhasil gitu. Angka gizi buruk di Indonesia turun, di India turun. Di India turun. Iya, karena Iya. Nah, berarti gitu ya. Dan kalau zina ada larangan di Sik? zina enggak sih karena Zina boleh. teori gue Jadi kayak silakan ngewe. Tapi kalau sosis awas jangan gitu ya, berarti kayak gitu. tahu gue maksudnya nggak seketat itu lah larangannya. Mungkin nggak boleh, nggak dianjurkan, cuman nggak seketat itu. Karena gue paham kayak Iya. berkembang biak lah justru. Iya, Gitu. Iya, kalau agama semakin baru tuh semakin santai juga menurut gue gitu. Tapi kalau misalnya kan zina gak seketat itu. Kalau misalnya masturbasi pakai sosis, Itu gimana prakteknya? Gimana prakteknya? sosis Kayak sapi, sosis lu bolongin. kimbo gitu kayak sosis kimbo. Oh, cancer gitu. Masturbasi pakai sosis cancer, boleh gak? Kan yang penting kan nggak nempel kan. Kayak tadi sepatu boleh kan. Jadi Sepatu boleh. Itu nggak apa-apa asal serpihannya jangan masuk ke lubang titik. Iya. Batasnya di situ. Gimana? Masuk udah haram itu. Ya boleh deh gue coba nanti yang daging well done gitu sekarang. Menarik ya? Menarik kan? Iya. Pasti ada hukuman-hukuman nggak? Seinget gue sih nggak ada sih maksudnya. Maksudnya kayak lu menjadi umat sih adalah hukuman juga nih. Teman-teman. Bercanda doang, bercanda gue. Iya. Dan Gua kira tadi bilang enggak gitu, kenapa lu nah? Kenapa lu nah gitu? Tapi maksud gue kayak kalau kita dihina sama kalau kita dihujat sama muslim-muslim yang lainnya kita takut lah. Kita takut. Banyak ya. Iya. Paling kalau dia dihujat sama masyarakat sih paling cuma 2 orang doang kan Ya yang cuman 2 orang itu punya kontak ibu sama bapak gua. iya. Beneran, kemarin langsung gua. Iya. Dan lu pernah ada statement di YouTube sebelah dulu kayak Oh, anjir. lu mau orang tahu kalau Sik tuh agama, Iya. bukan lagu dangdut kan. Si kasih. Iya betul. ya atau bukan lagu Bata kan. Iya. Sik romantik kan. Nah. Iya. Iya. Atau bukan sound TikTok gitu. Agama Sik tuh asik sendiri. Bukan. Kan bisa sik sakso. Iya, Kan bisa sik lebih sakso. ofensif. Kan bisa sik Lebih sakso. ofensif sih. Iya, emang ngaku agama modern nggak update aja, nggak update FYP. Lu nongkrong gak sih sama Circle Sik, Crutch? Nongkrong gua. Ada anak-anaknya? Nggak, maksudnya lu berteman tuh sama... Lebih tepatnya ketemu di tempat ibadah gitu. Itu hitungannya udah nongkrong lah bagi gua. Oke. Tapi gue penasaran sama love life. Sick love story. Iya, ya? sick love story. Iya. Apakah semenyakitkan seperti namanya sick kan? Iya, bikin sakit gitu. Iya. Apa gimana? Boleh gak nikah beda agama gitu? Menurut gua boleh sih. Menurut agama lu! Menurut agama lu! Lama-lama gak yakin loh kalau dia gitu. Menurut agama bukan lu pribadi. Iya, sebenarnya sih kayaknya kalau dikerucutin gitu mungkin nggak boleh. Cuman kan zaman udah modern lah. Maksudnya kan Tuhan juga maha pengasih gitu. Ya maksudnya boleh asal kalau kata orang TikTok dia pindah agama karena cinta sama Tuhannya bukan cinta sama umatnya gitu. Oke. Oh, gitu. Tapi tetap harus pindah agama. Harus. Kalau bisa. Tapi kalau enggak sih gue udah realistis lah, kayaknya agak sulit juga gitu. Maksudnya kan, soalnya gue punya pacar, cewek gue Islam. Oke, pacar lu sekarang Islam nih. Iya. Maksudnya dia agama mayoritas, gue agama crowdfunding gitu kan. Berarti kalau dia pindah ke Sik, lu bisa merit. Tapi kalau enggak, bisa nggak merit? Bisa. Menurut agama lu, bukan menurut... Bukan hukum. Iya. Menurut agama gue ya. Iya. Sebenarnya sih nggak boleh, cuman kan banyak lah gitu dosa-dosa lain. Makan sapi kan gue udah enggak. Oke, benar. Minum alkohol gue enggak, ya nggak apa-apa, satu dosa gitu. Menurut gue ya. Oke. Iya. Tapi kok sesusah itu gak nyari yang seagama? Susah. Kalau buat gue sih. Karena dijodohin rata-rata nikahnya. Jadi kalau nikah tuh bukan tergantung skill gombal lu, tapi tergantung kesuksesan lu gitu. Dalam karir. Karir gitu, karena orang tua lu kayak ibaratnya misalnya ada cewek India. Iya. Nanti misalnya orang tua lu ngirim kurang lebih sebenarnya CV lu, ini ada anak gua nih Oza, dia udah umur segini, dia pendidikan kayak gini, kerjanya gini, lu mau gak sama dia? Iya. Kayak gitu. Sementara kerjaan gua stand up komedian gitu kan, gak ada. Susah untuk dijual. Portofolionya susah. Iya.
Oh iya, berarti lu belum pernah pacaran sama cewek Sikh sebelumnya? Belum, karena emang kulturnya kalau gua nangkepnya karena udah dikenalin dari orang tua, jadi kalau pacaran tuh tujuannya udah nikah gitu. Oh harus langsung. Ta'aruf, semi-semi Iya. ta'aruf gitu. Iya, semi ta'aruf iya. Iya, iya. Ta'aruf kan juga harus ngirim CV juga gitu dah. Iya. Semi ta'aruf. Ini ta'aruf karena keadaan gitu, terpaksa Iya. gitu. Poligami boleh Sikh? Ya, nggak boleh. Kayaknya boleh lagi-lagi. Personal. Enggak, Secara personal. masalahnya gue nggak tahu secara agama yang jelas, tapi secara lingkungan ya pasti nggak boleh. Karena cewek Sikh udah terbatas, terus kalau ada satu orang nikahin 4 cewek Sikh, ini 3 cowok Sikh mau sama siapa gitu. Oh iya sih. Iya. Nah, ada nggak artis cewek Sikh yang terkenal? Syagusta menurut gue. Sekali lagi Syagusta. Nggak Di terlalu TikTok. nggak terlalu terkenal. Pas gue ya. Nggak ada selevel Syarukan. Syarukan orang Sikh bukan? Syarukan tuh sebenarnya orang Bukannya Islam. Muslim ya? Muslim. Nah, Syarukan Islam? Syarukan tuh beda agama juga nih kan. Ceweknya apa? Ceweknya Hindu. Oh. Makanya film-film Syarukan kan biasa tuh dia kepingin nikah ditentang orang tuanya itu berdasarkan kisah nyata dia sebenarnya. Oh emang nggak boleh nikah karena beda agama. Nggak boleh beda agama, iya. Oh Syarukan Islam ya? Syarukan Islam. Kalau ada kan-kannya gitu Islam Syarukan. Oh. Cakrakan gitu. Oliver Kahn. Oliver Kahn kiper Jerman ya Islam nanti sebenarnya. Iya. Tatakan ada juga. Tatakan. Ya. Jangan nungguin kan dari gua dong. Iya, jangan. Bartender. Fungsi gua di sini bartender aja. Sempat kalau mikir kayak anjing apa jangan-jangan emangnya benar Islam ya gitu, pernah nggak lo kepikiran? Sekilas lah gitu. Ini karena lagi ada kamera teman-temannya di sini. Iya. Iya. Enggak. Enggak bener Islam jadinya. Hari jadi Islam enggak bener. Gue diserang lagi aja. Gue diserang lagi. Sering diserang orang Sikh Gue soalnya. diserang lagi gue. Enggak teman-teman. Tapi mending diserang orang Sikh apa orang Islam menurut lu? Orang Islam lah. Orang Islam Karena kan- kalau iya. Ini misalnya Bang Coki, soalnya kemarin kan gue kena serangan dari orang Sikh kan. Iya. Ah. Bang Coki Pardede entah kenapa bisa tahu gitu. Oke. Terus Oke. dia telepon gue, dia bilang, Sukras, saya perwakilan umat Sikh, cuak. Kabarnya nyampe ke dia. Dia sampai ke berarti. dia, teman Oke. gue nih orang Sikh tersinggung sama konten lo di login karena kalau teman dia itu tersinggung ngelihat gue pakai gelang ini. Jadi dianggap ini kan sebenarnya gelang melukat. Oh. Dianggap gue orang Hindu yang ngaku-ngaku agama Sikh gitu. Dianggap lu orang Hindu ngaku-ngaku agama Sikh, padahal lu emang agama Sikh. Agak iya, dan di kehidupan nyata gue orang Sikh yang ngaku-ngaku agama Hindu sebenarnya. Betul. Biar cepat gitu. Tapi di KTP lu apa? Di KTP gue Hindu. Nah, Ya tapi karena Sikh gak diakuin kan, jadi emang KTP kita Hindu. Oh, Sikh belum diakuin. Tapi lu masih pakai gelang itu sampai sekarang? Ya belum putus aja sih sebenarnya. belum putus aja Belum gelangnya. putus aja ya. Sama gue gak pakai sorban juga. Kalau Sikh kan pakai sorban gitu. Ya jadi terus Bang Coki Pardede bilang, ya ini gue tahu nih ada kasus lo bikin tersinggung umat Sikh gitu. Dan gak apa-apa gue kasih tahu aja kalau ketersinggungan adalah pintu pertama menuju kesuksesan. benar. Nah itu kembali ke kata-kata lo. Menurut gue dia bisa ngomong gitu karena dia bikin tersinggung orang Islam. Kasusnya menyebar ke kompas.com gitu. Rame. Rame. Gue cuma menyebar ke Kompas doang gitu. Oh. Komunitas pencinta agama Sikh gitu. Iya cuma. Benar. Iya, oh gitu. Iya. Gue kaget loh, gue kira ini ngomongin bar gitu, ngomongin. Oh iya. Gue anjing ini login gitu, gue kaget loh. Enggak. Jadi kan lu datang ke sini pengen bikin spesial show nih. Nah, kita cukup lah tentang agama ini kan gimana pun juga ini bar kan. Benar. Enggak, ini ibaratnya omongan di bar jam 2 pagi udah ngomongin Iya. tuan gitu. Iya. Alkohol favorit umat Sikh tuh apa sejauh itu? Ya kan boleh, alkohol boleh kan? Boleh. Iya. Tapi sober kita. Negroni? Martini? Boleh. Iya. Boleh. Favoritnya? Gua nggak ada sih, gue sebenarnya gue jarang minum. Iya. Asal yang api itu tuh nggak yang produk OT kan tahu. ada yang API namanya. Iya. Nah dia boleh minum tapi nggak boleh pakai es karena Oh. jadi sapi kalau pakai es. Iya. Haram lagi. Benar. Nggak boleh. Nggak boleh tuh. Iya. Oke, obrolan yang di luar agama nih. Ya. Iya. Dulu kita kan bersama-sama di Ketawa Comedy Club. Comedy Comedy Club. Club, Dulu iya. partner tiketing gue adalah si Sukras, tapi lo ada ngilang setahun tuh Kras tuh sama Iya, si Ketawa iya, tuh. hilang gua. Katanya lo kerja buat YouTuber di situ. Enggak, sebenarnya gue ikut bootcamp sebenarnya waktu itu. Bootcamp tentang? IT. Gara-gara India tapi mungkin gue bukan IT. Gue Apa tuh? digital marketing. Sama itu masuk. Sama ya. Sama Urus aja. ngeklik juga gitu. Iya. Itu ikut bootcamp setahun.
Enggak, gue ikut bootcampnya 3 bulan, terus ada 3 bulan magang gitu. Kenapa gak lu Yayan aja sih tadi yang magang di artisnya itu kayaknya lebih menarik dibahas daripada bootcamp main. Bisa bootcamp ini. Iya, tapi setelah itu gue kerja sama artis di agensinya, lebih tepatnya bukan kerja sama artis ya. Bukan ke dianya langsung waktu Bukan, itu. jadi si salah satu artis ini punya agensi digital marketing, gue sebagai digital marketingnya gitu. Oke. Dan sebenarnya jujur gue masuk situ juga karena di CV gue masukin Ketawa Comedy Club. Jadi waktu itu kan awal-awal sebenarnya gue sempat pegang jadi admin IG-nya kan. Iya. Terus itu gue masukin di CV-nya karena gue berhasil meningkatkan followers Ketawa dari awal nih 100-an jadi di atas 10.000. Iya. Padahal sebenarnya aslinya itu followersnya rame karena di tag sama Radit, di tag sama Cikapel, di tag sama Lu nulisnya di CV apa jabatan di Ketawa dulu nulisnya? sosial media spesialis. Bohong. Padahal kan lu ngerobek tiket anjing. Tapi ada megang adminnya dikit lah. Ada yang Ada, dikit. Tipis. Ya, gitu ya. Iya. Nah, oke. Show Cik, ini show pertama nih berarti Show pertama ya. Masih akan membahas stick juga atau ada yang lebih personal? Ada yang lebih personal sih sebenarnya. Gue juga bukan membahas stick sih, cuman kan kemarin gue tampil di Loken, mungkin efeknya dari tampil di situ. Iya. Habis itu pertama-tama gue juga membahas India juga. Oke. Karena kebetulan show gue 9 Agustus. 1 hari sebelum Kiamat versi India. Iya. 10 Agustus. 10 Tapi Agustus tuh. nama show-nya apa? Nama show-nya? Nama show-nya tuh Ego Chamber. Jadi Ego mungkin Chamber. Oke, silakan Clutch nih. Nggak ada yang sapi dulu bisa kita pastikan. aman nih. Maksudnya babi atau Enggak, bukan ayam. Amin. Babi kita juga nggak boleh. Silakan. Silakan. Nah, Ego Chamber ini Clutch. Kenapa lo memutuskan untuk bikin show sekarang akhirnya? Oh, karena kemarin gue Nggak dulu. Ya oke, nggak apa-apa. Aman. Karena kemarin gue setelah masuk Loken itu ada, bisa dibilang ada cerita lah yang kepingin gue share gitu. Karena ada kasus lah dari salah satu pihak ada yang tersinggung gitu, bahkan kasus ini sampai bikin ada orang dari Indonesia tersinggung sama gue, orang dari Malaysia tersinggung, sampai orang Australia juga tersinggung gitu. Orang Australia. Jadi dan kasus ini nggak menyebar di berita mana-mana gitu kan. Jadi kayak ibaratnya cuma terjadi dan gue alamin sendiri dan gue pendam sendiri dan di show ini kepingin gue bahas juga gitu. Gitu. Habib dan Ona tahu nggak efek dari login itu? Gue kurang tahu soalnya gue nggak ngobrol juga sama mereka, nggak cerita gitu. Tapi mungkin di situ gue ngerasa ibaratnya kan kasusnya tentang ketersinggungan ya. Gue ngerasa kalau ketersinggungan itu biasa ada pihak yang tersinggung, itu biasa mereka di circle mereka sendiri gitu. Dan ada pihak yang ngebela gue, itu di circle mereka sendiri, nggak apa-apa bro, nggak apa-apa. Ibaratnya toxic positivity lah. Kayak dibilang nggak apa-apa, lu kan itu kebebasan berpendapat situ. Ada juga kayak gitu. Ada kayak gitu, walaupun sebenarnya menurut gue kayaknya ada salah kata-kata gue juga sih. Sebenarnya gue nggak 100% benar juga, jadi makanya nama show-nya itu Ego Chamber karena plesetan dari Echo Chamber. Kan? Iya. Echo Chamber kan ibaratnya orang ngomong di circle sendiri buat ngerasa argumennya benar. Ego Chamber gue ngerasa tuh orang kadang ngomong circle sendiri buat meningkatkan egonya gitu. Gitu. Itu dari kasus ketersinggungan ini dan menurut gue apa ya? Gue rasain juga dari orang Indonesia yang ngatain kalau orang India itu jorok. Itu ibaratnya kan orang Indonesia tuh ngata-ngatain India jorok karena lu ngomong di circle lu sendiri kan. Ini India jorok. Coba lu ngomong sama orang Amerika gitu. Pasti kayak orang bule juga nganggep bukannya Indonesia juga agak jorok ya? Bagi orang bule minimal kan Indonesia juga jorok lah, tapi mungkin India lebih jorok, tapi sama-sama jorok kita gitu. Oke. Tapi kelakuannya juga aneh-aneh sebenarnya masyarakat India menurut gua. Pas Covid tuh kalau keluar rumah digebukin pakai kayu sama orang India kan? Yang masak itu ke ketek itu pegang ketek sebenarnya setahu gue itu dari film doang tau sebenarnya. Film lucu. Itu film sebenarnya. Film lucu-lucu adegan film. Tapi mungkin karena filmnya terlalu dekat sama kenyataan, orang kirain itu beneran gitu. Karena emang setahu gue gitu, yang ketek tuh emang film doang. Real life di selangkangan ngomong. Di pantat, di tas. Udah sama coklatnya gitu. Iya. Film tuh udah diiniin. Tiket di mana, Clutch? Tiket di tix.comika.id. Harga sebenarnya presale 50.000, tapi presale tuh cuma 10 orang. Jadi sebenarnya kalau dalam video ini tayang udah sold out mungkin presale-nya. Udah sold out. Kalau belum sold out mungkin acaranya gagal juga. Enggak. Jadi pas ini tayang mungkin 50.000 udah sold out. Tiketnya itu harganya 75.000 yang normal dan ada live streaming 35.000 dan di situ ada gua tampil minimal 1 jam. Ada opener juga. Jadi ada opener Yuda Yuts, ada Oza Rangkuti dan ada satu opener lagi belum bisa gue sebutin namanya dan ada satu MC Duto Triaji. Gitu. Duto MC terus Bang Yuda sama gue juga 10 menit lah ya. 10 menit ya. Iya. Membahas-bahas tentang sukses di masa ketawa dan
mempunyai teman Sikh ya. Teman Sikh, ya. Tapi balik lagi ke konten nih. Balik lagi ke konten. Konten lu kan selain bahas India, ada yang boring agency juga. Boring agency ya. Iya. Gimana caranya lu bikin konten yang bisa beda banget gitu? India dan pekerja. Ya walaupun emang India rata-rata pekerja ya. Iya, makanya beririsan. Soalnya kan gue di situ pekerja yang tertekan gitu. Emang udah ciri-ciri tenaga kerja asing banget kan ditekan gitu. Lebih tertekan kerja di agensi atau menjadi umat Sikh tapi? Kayaknya apa jadi orang India, terlahir India menurut lu lebih tertekan mana? Menurut gue tertekan India, jujur. Lahir India. Lahir India. Sebenarnya gue kepikiran kan, gue lagi baca-baca buku stand up lagi sekarang. Dia bilang stand up harusnya dari keresahan. Cuman jujur gue mikir sekarang dalam titik hidup gue sekarang, sebenarnya gue udah cukup nyaman gitu. Maksudnya seenggaknya gue udah punya kerjaan gitu, udah punya pacar, pasangan. Masalah hidup terbesar gue orang India doang sebenarnya jujur. Itu terbesar dulu ya. Iya. Sih gak masalah. Iya. Gue dapat DM bang nih bilang udah kiamat India nih gimana gitu. Gue jadi juru bicara. Iya. Berarti lu sempet kayak andai gue orang Jawa nih, gitu, hidup akan lebih mudah. Lebih mudah bener, iya. Jadi presiden gitu kan. Iya. Lu kalau boleh pilih ras, lu pengen ras apa? Gue Padang sih kalau gue. Kenapa? Akhirnya gue bisa ngerasain bikin rendang sapi. Nah. Rendang dewa lah. Cuma sesimpel itu ya, semudah itu lu pengen pindah ras. Iya, gue bisa mengolah dewa gue dengan baik. Oke, Sukras. Terakhir mungkin ada yang mau lo tanyain gak ke gue atau Raffi? Menurut lo pandangan lu gimana tentang orang India? Tentang orang India, lu sih. Gue sebagai wota nih. Gue sebagai wota, gue justru apresiasi sama orang India gitu. Iya, karena menurut gua gak ada yang lebih rendah daripada wota. Jadi India masih masih di atas, Iya benar. India diajakin bau, wota lebih bau. Wota lebih bau. India dikatain mesum, wota lebih mesum. Iya. Maksudnya India jorok cuma makanannya doang. Kalau wota kan pikirannya, badannya semuanya jorok. India dikatain pelit, wota JOT pelit gitu. Nah, kok bisa tahu-tahuan JOT-nya? Kok bisa ikut Itu, iya. Jadi gua seneng sama masyarakat India gitu, iya. Thank you. Apresiasi gue Respect. Iya, karena ya sebagai wota gak ada lebih rendah dari wota gitu. Respect. Kalau lu nih, gue sih berharap kita bisa ke India someday ya, karena gue pengen ngeliat juga langsung bener gak street foodnya kayak begitu, bener gak yang orang-orang boker di pinggir jalan segala macam. Karena kan banyak juga film-film Bollywood yang kita mau lihat kayak rumah-rumah orang bener gitu kan. Iya. Bisa sih maksudnya lu ke India gitu. Iya, lu bokep India pernah nonton? Jujur. Iya. Nah, ini gua nih. Terakhir nih. Beda nggak sama bokep umum gitu? Iya, benar. Gua pernah, cuman gua nggak menikmati jujur. Tapi gua Kenapa nggak menikmati? Menurut gua perempuan-perempuan yang India yang dipilih itu bukan perempuan-perempuan India yang harusnya jadi pemain bokep gitu. Oke. Malah mereka perempuan yang harusnya jadi di balik layar aja lah. Di balik layar aja. Oh gitu. Maksud gue beneran bingung, gue cari di Pornhub gitu, apa Indian porn, nggak ada anjir. Nggak ada. Maksudnya nggak ada yang bagus gitu. Oke. Apa gue mikir apa mungkin India kalau nonton film jorok ngeliat video street food aja di pinggir jalan gitu. Itu udah jorok. Oh gitu, lu berarti malah jarang nonton bokep India ya? Nggak ada, maksudnya aksesnya terbatas lah gitu, jadi tolong lah gitu. Tapi lu beneran pengen ke India? Gue penasaran tapi kalau kayak tadi WC jarang sih males juga. Rekomendasi makanan-makanan India yang layak dimakan setidaknya. Makanan bandara kalau nggak salah ya. Yang lain udah jangan ya. Ada sih restoran terkenal India. Apa? KFC. Tuh beli tuh. Kenapa? Nggak apa-apa. Kan kita nggak makan di sini kan. Nyebut masih nggak apa-apa. Maksudnya gitu. Calcutta fried chicken. Itu. Iya. Benar. Oke. Echo Chamber tiketnya ada di tix.comika.id. Gue bakal opener dan Sukras akan main sejam lebih. Iya, main gitu, gue bukan jualan makanan sini teman-teman. Bukan. Ada gimmick gak? Nggak ada, soalnya kayaknya orang India aja di panggung udah gimmick gitu. Orang India ngomongin tentang keresahan sebagai orang India itu udah jarang ditemuin. Itu udah gimmick, itu udah gimmick tambahan ya. Benar, menarik. Oke, sampai ketemu di show-nya Crutch. Thank you. Thank you. Sudah main kabar sobat. Terima kasih. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye.